Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Umi Nandiro, dosen akuntansi FEB Unisma. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan penjualan khusus. Nah, di dalam sebuah perusahaan, transaksi penjualan merupakan transaksi yang sangat penting dan vital bagi setiap organisasi bisnis, entah itu perusahaan dagang, perusahaan manufaktur, maupun perusahaan jasa. Mengingat peran penting akun penjualan ini, maka masalah pengakuan, penilaian, dan pelaporan penjualan ini menjadi sangat penting. Akuntan harus berhati-hati dalam memproses transaksi penjualan, sehingga dapat memberikan informasi yang sesuai dengan harapan semua pihak. Nah, mungkin kalau penjualannya tunai ya, tidak terlalu terjadi masalah karena apa? Ada uang, ada barang kan gitu kalau tunai. Nah, persoalannya muncul ketika ada penjualan yang non tunai atau istilahnya adalah penjualan khusus. Nah, itu bagaimana kita mengakui penjualannya, berapa nominal yang harus kita akui dan kapan mengakui dan mencatatnya, itu yang menjadi persoalan yang akan kita bahas dalam materi kali ini. Ada dua jenis penjualan khusus, yaitu penjualan dengan cicilan dan penjualan konsinyasi. Penjualan cicilan ada dua metode dalam mengakui penjualan cicilan, dalam mencatat penjualan cicilannya. Yang pertama adalah metode pemulihan biaya dengan mendasarkan skala prioritas dari uang kas yang diterima sebagai hasil angsuran dari pembeli. Kalau metode cicilan, itu setiap kali ada penerimaan pembayaran angsuran dari pembeli, sebagian akan diakui sebagai pemulihan biaya, sebagian diakui sebagai laba kotor. Nah, nanti penerapannya seperti apa akan kita bahas di contoh soal. Nah, ini untuk metode pemulihan biaya. Contoh soalnya di sini ada PT Automobile mempunyai kesepakatan dengan pembeli, yaitu Aji, untuk menjual 1 unit mobil Enzo Ferrari seharga 6.600.000 yang akan diangsur selama 30 bulan. Uang muka 600.000 dan angsuran tetap sebesar 200.000. Harga perolehan mobil tersebut adalah 5 juta. Perhitungannya seperti berikut. Harga perolehan 5 juta, harga perolehan PT Automobile 5 juta, kemudian pemulihan biayanya uang muka 600, angsuran 4.400.000 didapat dari 200.000 dikali 22 bulan. Nah, sedangkan pengakuan laba kotor itu 8 bulan kali 200, 8 bulan ini didapat dari 30 bulan dikali 22 bulan. Ya. Jadi untuk metode pemulihan biaya ini kan tadi berdasarkan skala prioritas ya. Artinya setiap angsuran yang diterima dari pembeli itu diprioritaskan untuk menutup biayanya dulu. Baru kemudian mengakui laba kotor. Nah, ini kalau metode pemulihan biaya. Makanya di sini dicari dulu untuk bisa menutup biaya atau harga perolehan itu kita butuh berapa kali angsuran, yaitu 22 bulan. Jadi selama 22 bulan itu akuntan hanya mencatat biaya perolehan saja. Jadi pemulihan biaya perolehan saja. Belum mencatat laba kotor. Baru di bulan ke 23 dan seterusnya sampai 30 selama 8 bulan itu baru membukukan laba kotornya. Nah, sekarang bagaimana kalau metode cicilan? Kalau metode cicilan tadi kan proporsional ya pengakuannya. Jadi dari setiap angsuran konsumen itu langsung dicatat berapa pemulihan biayanya dan berapa laba kotor yang diakui. Nah, ini dari kasus yang sama, yaitu penjualan mobil Ferrari yang diangsur selama 30 bulan tadi,
Kita hitung seperti ini, harga jualnya adalah 6.600.000, harga perolehannya 5 juta. Persentase laba kotor terhadap harga jual 1.600.000 per 6.600.000 dikali 100%. 1.600.000 ini kan labanya, didapat dari harga jual dikurangi harga perolehan. Nah, persentase laba kotor terhadap harga jualnya ketemu 24,24%. Persentase harga perolehan terhadap harga jual 75,76%. Nah, sehingga setiap bulan ketika konsumen mengangsur sebesar 200.000, nyatetnya gimana? Yang 151.520 adalah pengakuan atas harga perolehan, yang 48.480 ini adalah pengakuan atas laba kotor. Jadi setiap angsuran itu langsung diakui laba kotornya. Tidak seperti yang metode pertama tadi ya, metode prioritas tadi. Metode pemulihan biaya. Nah, itu belum mengakui laba kotor, tapi baru mengakui harga perolehannya dulu sampai nutup. Baru kemudian laba kotor. Beda dengan metode cicilan yang diakuinya secara proporsional. Nah, ini penjualan cicilan pada perusahaan real estate atau perumahan itu ya, developer. Real estate adalah perusahaan yang paling banyak menggunakan metode penjualan cicilan. Namun seringkali perusahaan real estate ini bekerja sama dengan pihak ketiga, yaitu lembaga keuangan. Dengan menggunakan jasa pihak ketiga, maka yang terjadi bukan lagi penjualan cicilan. Namun pihak ketiga akan membayar rumah atau tanah yang dijual real estate. Selanjutnya, pembeli rumah yang harus mengangsur hutangnya kepada pihak ketiga. Nah, ini sebetulnya kalau real estate itu hampir sama dengan penjualan tunai ya. Jadi pembeli membeli rumah kepada perusahaan real estate secara angsuran, tapi menggunakan jasa pihak ketiga, yaitu lembaga pembiayaan. Berarti gimana? Maka lembaga pembiayaan ini akan membayar ke perusahaan real estate seharga rumah itu dikurangi DP, karena yang bayar DP adalah pembeli. Nah, itu kan berarti bagi perusahaan real estate itu kan sama dengan dia menjual rumah secara tunai. Nah, persoalan angsuran itu nanti akan menjadi urusannya pembeli dengan lembaga pembiayaan. Nah, ini aplikasi penjualan cicilan pada barang dagangan. Persoalan yang muncul dari penjualan cicilan pada perusahaan dagang atau manufaktur adalah bagaimana mengakui besarnya realisasi laba kotor pada penjualan cicilan yang masa angsurannya lebih dari 1 periode akuntansi. Nah, jadi gimana caranya mengakui penjualan cicilan itu yang masanya itu lebih dari 1 periode akuntansi, misalnya 3 tahun atau dicicil selama 4 tahun. Nah, itu seperti apa nanti pengakuannya? Prinsip utamanya adalah piutang usaha dan laba kotor yang ditangguhkan dari hasil setiap periodenya harus tetap dipisahkan, sehingga pengakuan realisasi laba kotor dapat dilakukan, serta diidentifikasi sesuai periode saat terjadinya penjualan tersebut. Nah, seperti apa aplikasinya pada kasus? Nah, ini contoh. Ada penjualan cicilan ya. Ini disajikan dalam 3 tahun, yaitu tahun 2005, 2006, dan 2007. Penjualan cicilan untuk tahun 2005 adalah 300.000, tahun 2006 390, tahun 2007 360. HPP cicilan, harga pokok penjualan cicilan, untuk tahun 2005 adalah 800.000, untuk tahun 2006 adalah 237.900, tahun 2007 226.800. Laba kotornya 120, 125, 152, 100, dan 133, 200. Dari ini ya, penjualan dikurangi HPP. Nah, persentase laba kotornya untuk tahun 2005 adalah 40%, untuk tahun 2006 adalah 39%, dan untuk tahun 2007 adalah 37%.
uang kas yang diterima dari penjualan cicilan tahun 2005 adalah 80.000 ya. Jadi penjualannya 300, baru diterima di tahun 2005 itu 80.000. Sisanya diangsur sampai 3 tahun, sampai tahun 2007. Untuk tahun 2006 penjualannya 390, kas yang diterima 120. Yang diterima untuk penjualan tahun 2006 itu 390, kas yang diterima 110. Yang 120 ini adalah penjualan cicilan tahun 2005. Nah, ini loh 300 diangsur, dibayar di tahun 2005 80, dibayar di tahun 2006 120, dibayar di tahun 2007 100. Nah, lunas kan ya 300. Kemudian penjualan tahun 2006 390 dibayar di tahun 2006 110, di tahun 2007 130. Berarti totalnya berapa ini? 240. Nah, sisanya nanti mungkin ya di tahun 2008. Untuk penjualan cicilan tahun 2007 360 baru diterima uang kasnya 90, sisanya nanti diangsur di tahun berikutnya. Total kas yang diterima dari penjualan cicilan selama tahun 2005 adalah 80, selama tahun 2006 adalah 230, selama tahun 2007 320. Nah, realisasi laba kotor dari hasil penjualan cicilan tahun 2005 adalah 32. Dapatnya dari mana? 40% dikali 80.000. Ya, ini jadi persentase laba kotor ini kita cari untuk mengakui berapa sih laba kotor yang harus kita catat selama tahun tersebut. Jadi tahun 2005 kita menerima kas 80, laba kotor yang diakui adalah 32.000. Untuk yang ini tahun 2006 realisasi laba kotornya adalah 90, dan untuk tahun 2007 124. Ya, ini untuk 48 ini kan penjualan di tahun 2005. Berarti kan ini 120 dikali 40%. Hasilnya 48.000. Untuk yang ini dapatnya dari 110 dikali 39%. Dapatnya 42.000. Sama dengan yang ini. Meskipun dia diterimanya di tahun 2007, tapi persentase laba kotornya tetap kita mengikuti yang 2005. Karena ini adalah penerimaan penjualan cicilan untuk tahun 2005. Oke, berikutnya adalah jenis penjualan khusus lainnya, yaitu penjualan konsinyasi atau gampangnya titipan gitu ya. Nah, ini ada beberapa manfaat penjualan konsinyasi bagi konsainer atau pemilik barang, pemilik barang yang dititipkan ya. Kalau konsaini itu adalah orang yang dititipi barang. Nah, bagi konsainer manfaat penjualan konsinyasi adalah memperluas area pemasaran. Yang kedua, mengendalikan harga jual produk. Dan yang ketiga, menurunkan biaya penyimpanan dan pengiriman produk. Sedangkan bagi konsaini, menghindari resiko atas kepemilikan barang dan memperkecil modal kerja. Karena penjualan konsinyasi ini merupakan salah satu metode yang dapat ditempuh oleh pihak penjual untuk memberikan stimuli bagi pembeli atau konsumen untuk membeli barang yang ditawarkan. Nah, ini hak dan kewajiban konsaini. Konsaini itu adalah orang yang dititipi barang. Nah, dia punya hak dan kewajiban apa saja? Haknya yang pertama adalah mendapatkan kompensasi atas upaya untuk menjual produk kepada konsumen. Konsaini ini adalah jadi gini ya, penjualan konsinyasi itu kalau saya ilustrasikan sederhana adalah misalnya saya adalah produsen baju begitu misalnya. Nah, kalian adalah
orang yang punya toko baju. Nah, sehingga saya menitipkan barang saya di toko kalian untuk dijualkan kepada konsumen akhir. Ya. Jadi consignee itu kalau bahasanya sekarang itu sama dengan reseller gitu. Cuman perjanjiannya adalah konsinyasi. Kalau reseller mungkin entah ya perjanjiannya pakai konsinyasi apa langsung dropship apa gimana ya, saya kurang tahu. Jadi hampir sama dengan reseller consignee itu. Orang yang dititipi barang untuk kemudian dijual kembali kepada konsumen. Hak yang kedua adalah mendapatkan penggantian berbagai biaya yang muncul akibat transaksi konsinyasi sesuai dengan kesepakatan. Yang ketiga, menjual barang secara kredit dengan konsekuensi resiko menjadi tanggung jawab consignee. Dan transaksi yang keempat, memberikan garansi kepada konsumen sesuai kesepakatan kepada pihak consignor. Kewajiban consignee menjaga kondisi fisik barang agar selalu layak dijual. Yang kedua, mempunyai catatan yang cukup baik atas aliran barang. Yang ketiga, menanggung penagihan piutang dagang yang dihasilkan dari penjualan konsinyasi. Secara periodik memberikan laporan tentang perkembangan penjualan konsinyasi. Nah, hak dan kewajiban consignee ini perlu kita ketahui dan kita pahami karena nanti implikasinya adalah pada jurnal atau pada pencatatan transaksi dari penjualan konsinyasi. Nah, ini kan perlakuan akuntansi untuk penjualan konsinyasi, pembukuan pihak consignee. Jadi consignee ini berarti siapa? Pihak yang dititipi barang, yang kemudian harus menjualkan lagi kepada konsumen akhir. Ini contoh soalnya. CV Aufi adalah usaha dagang perangkat audio video dan memiliki showroom di salah satu mall di kota Semarang. Salah satu pemasok peralatan audiovisualnya adalah PT Bima Barata Sakti atau PT BBS, di mana kedua belah pihak telah sepakat untuk mengikat kontrak penjualan konsinyasi. Adapun beberapa transaksi penjualan yang terjadi adalah sebagai berikut. Ini transaksi CV Aufi dengan PT BBS ya. Tanggal 10 Juni 2005 diterima barang konsinyasi dari PT BBS dengan nomor surat jalan 060321 berupa 10 unit DVD player merek Sony model KVK 344564. Nah, jadi yang pertama adalah diterima barang konsinyasi. Tanggal 10 Juni biaya transport dari pelabuhan ke gudang sebesar 500.000. Biaya transport ini sepenuhnya menjadi tanggungan PT BBS. 12 Juni, dari 10 unit DVD yang diterima dari PT BBS, ternyata ada 2 unit yang memerlukan perbaikan dengan biaya 60.000. Biaya ini dibayar oleh CV Aufi, namun akan dibebankan kepada PT BBS. Tanggal 12 Juni, dibayar biaya pemasangan iklan sebesar 80.000. Tanggal 15 Juni terjual secara tunai 9 unit DVD player dengan harga 1.200.000 per unitnya. 30 Juni dicairkan komisi dari PT BBS atas penjualan 9 unit DVD player sebesar 20% dari harga jual. 30 Juni, kas sebesar 8 juta ditransfer ke PT BBS. Nah, dari transaksi ini, pencatatannya atau jurnalnya seperti apa? Kita lihat. Ini, 10 Juni tadi menerima barang, ya. Saat CV Aufi menerima barang dari PT BBS, tidak perlu dibuatkan jurnal, karena belum ada transaksi ekonomis. Sehingga cukup dibuatkan memo penerimaan barang saja. Nah, untuk 10 Juni tadi kan bayar transport ya dari pelabuhan ke gudang. Nah, itu pencatatannya adalah konsinyasi masuk PT BBS pada kas 500.000. Karena PT
CV Aufi dia mengeluarkan kas sebesar 500.000, tapi nanti ini kan akan dibebankan kepada PT BBS. Makanya di sini debitnya adalah konsinyasi masuk PT BBS. Tanggal 12 Juni ada biaya perbaikan 60.000 dari 2 unit DVD tadi. Pencatatannya adalah konsinyasi masuk PT BBS pada kas sebesar 60.000. Kemudian 12 Juni yang pemasangan iklan, jurnalnya adalah konsinyasi masuk PT BBS pada kas sebesar 80.000. Kemudian tanggal 15 Juni ada penjualan sebesar 1.200.000 dikali 9 unit DVD, totalnya adalah 10.800. Pencatatannya kas pada konsinyasi masuk PT BBS. Nah, tanggal 30 Juni yang tadi transaksinya adalah dicairkan pendapatan komisi 20% dari penjualan. Nah, itu kan 20% dari 10.800 ya. Hasilnya 2.160. Nah, ini pencatatannya adalah konsinyasi masuk PT BBS pada pendapatan komisi penjualan konsinyasi. Tanggal 30 Juni ini mentransfer hasil penjualan sebesar 8 juta. Ini dari 10.800. Ini mentransfer hasil penjualan kepada PT BBS ya. Pencatatannya adalah konsinyasi masuk PT BBS pada kas. Nah, ini jurnal untuk mencatat transaksi antara CV Aufi dan PT BBS. Oke, baik, itu dulu materi dari saya untuk penjualan khusus. Silakan disimak ya materi yang sudah saya berikan, nanti latihan soalnya menyusul. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.